Yo, selamat datang di Freaks Channel. Kali ini Mimin akan kembali membahas manga Jujutsu Kaisen pada chapter terbaru, chapter 179. Oke, langsung saja. Pertama, seperti biasa, pada chapter sebelumnya kita benar-benar ditunjukkan kehebatan dari sang anak ajaib Yuta Okkotsu. Dengan kemampuannya, ditambah dengan Rika, mereka berdua mampu menghajar Ryu dan Uro. Tidak hanya itu, di sini kita juga mendapatkan beberapa penjelasan dan pengungkapan menarik. Di antaranya, sosok roh terkutuk Rika Orimoto yang ada saat ini ternyata bisa dibilang hanya sebuah cangkang saja yang berperan sebagai penyimpanan eksternal bagi kekuatan Yuta. Karena dijelaskan roh Rika yang asli memang telah menghilang dahulu. Tapi meskipun kini roh terkutuk Rika hanya sebuah cangkang saja, dirinya masih melindungi, mencintai, dan menuruti semua perintah Yuta. Lalu berhubung dengan Rika yang menjadi penyimpanan eksternal Yuta, dijelaskan juga ketika Yuta terhubung penuh dengan Rika, Yuta dapat menggunakan semua kemampuan yang tersimpan atau yang memerlukan bantuan Rika. Termasuk jika sewaktu-waktu energi kutukan Yuta menipis, Yuta dapat mengambil energi kutukan yang tersimpan pada Rika, sehingga dirinya dapat pulih kembali. Dan kondisi terhubung penuh ini hanya mampu bertahan selama 5 menit saja. Dan ya, terlepas dari itu, chapter ini sendiri ditutup dengan sangat epik di mana Yuta, Ryu, dan Uro mengaktifkan domain expansion mereka di saat yang bersamaan. Nah, oke, masuk pada chapter terbaru. Chapter ini masih memiliki judul Sendai Colony pada part ke-6. Panel pertama dibuka dengan melanjutkan dari kejadian chapter sebelumnya. Di sini setelah mereka bertiga mengaktifkan domain expansionnya, ketiga petarung itu pun sedang membangun barrier mereka. Yang mana di sini terlihat ketiga barrier tersebut akan bercampur menjadi satu. Tapi di tengah situasi menegangkan tersebut, Uro dan Ryu memiliki perhatian yang sama, yaitu pada Rika. Karena di sini dijelaskan, sesuatu yang bahkan lebih rumit dari pertarungan dua domain adalah pertarungan domain tiga arah. Disebutkan karena perbedaan kondisi internal dan eksternal setiap pengguna dalam membangun barrier domain mereka, sehingga domain yang bercampur tersebut akan menjadi sangat tidak stabil. Maka dari itu, Ryu dan Uro pun tidak ingin membiarkan Rika mengganggu mereka. Karena tentu saja, apapun yang terjadi, Uro dan Ryu tidak akan diuntungkan. Jika gara-gara Rika barrier mereka sampai rusak, tentu itu bukan hal yang bagus. Tapi misalkan ketiga domain tersebut berhasil terbentuk, dan Rika ada di dalam sana bersama Yuta, itu juga bukanlah hal yang bagus. Dan terkait dengan itu, Uro dan Ryu pun sangat was-was dengan pergerakan Rika. Yang mana di sini sebenarnya juga disebutkan, sesaat sebelum mereka mengaktifkan domain expansion mereka, Ryu berhasil menghempaskan Rika sekitar 20 meter jauhnya. Maka dari itu, pada chapter sebelumnya Ryu tak pakai lama, langsung mengaktifkan domain expansionnya mumpung Yuta dan Rika sedang terpisah. Dan pada situasi ini sendiri, di tengah tiga domain expansion yang hampir terbentuk itu, 20 meter adalah jarak yang cukup jauh. Mau bagaimanapun seharusnya Rika tak akan bisa mencapai domain mereka, yang beberapa detik lagi akan sempurna. Tapi tentu saja tidak semudah itu. Pada chapter sebelumnya dijelaskan kalau Rika saat ini hanyalah sebuah wadah atau cangkang saja. Tapi bukankah aneh jika wadah Rika ini memiliki perasaan yang sama dan masih tergila-gila pada Yuta? Jawabannya ada pada chapter ini. Jadi dijelaskan ketika Rika Orimoto asli menghilang dahulu, Rika asli tidak hanya meninggalkan tubuh roh terkutuknya saja, melainkan dengan perasaannya juga terhadap Yuta. Sehingga seperti yang kalian lihat saat ini, roh terkutuk Rika masih memiliki perasaan yang sama kuatnya dengan Rika yang asli. Oke, lanjut cerita. Melihat Yuta yang sedang dalam bahaya dengan perasaan yang diwariskan oleh Rika Orimoto asli, roh terkutuk Rika tidak bisa membiarkan situasi yang berbahaya bagi Yuta tersebut terjadi begitu saja. Di sini output dari kekuatan Rika tiba-tiba meningkat dan bahkan disebutkan telah mencapai level yang lebih tinggi lagi. Yap, segila itulah kekuatan Rika. Hanya melihat Yuta dalam bahaya saja, kekuatan Rika bisa tiba-tiba melampaui batasannya. Jadi bukan tidak mungkin batasan waktu 5 menit yang dimiliki Rika Yuta ini bisa dilampaui atau bahkan mungkin akan terjadi sesuatu yang lebih dahsyat lagi jika saja Rika melihat Yuta benar-benar ada dalam kondisi hidup dan mati. Nah, jadi mampukah Rika mencapai lokasi Yuta dengan power up mendadak tersebut? Jawabannya tidak terduga karena tiba-tiba saja pada panel berikutnya Kurorushi muncul dan masuk ke dalam domain mereka bertiga. Sementara perhatian Rika teralihkan oleh kecoa-kecoa yang menyerangnya.
Dan yap, alih-alih Rika, justru gangguan muncul dari arah yang paling tak terduga, baik bagi Yuta, Ryu, Uro, ataupun Mimin pribadi sebagai pembaca. Tapi yang jadi pertanyaannya, bukankah Kurorushi sudah dibunuh Yuta pada chapter-chapter sebelumnya? Bahkan Yuta sendiri sukses mendapatkan 5 poin setelah kematian Kurorushi. Dan jawabannya ternyata dijelaskan. Sebelum Kurorushi tertidur karena ancaman dari Drove, Kurorushi sudah melahirkan anak-anaknya melalui partenogenesis. Dan jika Kurorushi yang asli mati, energi kutukan dari seluruh rasa takut masyarakat Jepang pada kecoa akan ditransferkan pada anaknya. Karena meskipun Kurorushi sudah mati sebagai player, tapi sebagai roh terkutuk, eksistensi Kurorushi masih ada dan akan terus hidup selama manusia itu sendiri takut pada kecoa. Dan terlepas dari itu, berikutnya di tengah proses pembentukan 3 domain yang tidak stabil tersebut, dengan masuknya Kurorushi langsung menghancurkan keseimbangan yang ada dalam domain, dan barrier dari domain mereka bertiga pun langsung pecah. Lalu adegan kemudian menyorot pada 4 pilar baru yang sedang saling berhadap-hadapan. Ada Ryu, Uro, New Kurorushi, dan tentu saja Yuta Okkotsu, di mana dirinya pun juga mampu menggunakan teknik milik Drove, seorang pilar yang dibunuh oleh Yuta pada awal arc Sendai Colony. Ya, sayang sekali pada akhirnya kita tidak diperlihatkan dengan apa yang akan terjadi jika 3 domain expansion diaktifkan secara bersamaan. Yang mungkin GG Akutami sendiri pun masih belum terbayang dengan apa yang akan terjadi jika 3 domain expansion sampai bersatu. Belum lagi domain macam apa yang akan terbentuk berdasarkan kemampuan 3 petarung ini. Uro dengan distorsinya, Ryu dengan output energi kutukannya, dan Yuta dengan kemampuan menirunya. Tapi meskipun kita tidak jadi diperlihatkan domain expansion mereka bertiga, di sini GG Akutami juga sedikit menjelaskan. Ketika ada 2 atau lebih domain expansion saling berbenturan, efek serangan pasti kena dari domain mereka akan saling meniadakan. Yang artinya menurut Mimin, jika 3 domain expansion tadi berhasil terbentuk, mungkin lingkungan yang ada dalam domain tersebut akan bercampur sehingga serangan pasti kena mereka tidak ada. Tapi teknik kutukan mereka bertiga akan tetap mendapatkan buff berkat efek dari 3 domain expansion yang aktif, yang mana kemungkinannya ada 2. Antara di dalam sana mereka akan berebut wilayah buff domain, atau tidak ada yang namanya perebutan wilayah karena domain tersebut akan menjadi satu area full buff bagi ketiga petarung untuk bertempur habis-habisan di sana. Ya, itu hanya menurut Mimin pribadi. Nah oke, berikutnya kembali ke cerita. Setelah hancurnya 3 domain expansion tersebut, Uro langsung menaruh perhatiannya pada Kurorushi. Secara Kurorushi merupakan lawan yang paling tidak cocok dengannya. Di sisi lain, melihat Uro memasang pertahanannya pada Kurorushi, tanpa ragu sedikit pun Yuta langsung menyerang Uro dan menendangnya ke bawah. Sementara di bawah sana, Kurorushi sudah bersiap untuk menyambut Uro. Uro berniat menggunakan teknik kutukannya, tapi seperti yang kalian tahu, setelah seseorang menggunakan domain expansion mereka, teknik kutukan mereka akan menjadi tidak stabil dan sulit untuk digunakan untuk beberapa waktu. Sehingga pada momen ini Uro pun gagal menggunakan teknik kutukannya dan Kurorushi langsung mendapatkan free hit di sana mengenai lengan kiri Uro. Yang mana kalau kalian perhatikan di sini, sensor transparan yang menghalangi bagian sensitif Uro pun juga sudah menghilang. Dan kini Uro benar-benar telanjang di hadapan seorang anak di bawah umur dan seorang pria berandalan. Sekaligus ini juga menandakan kalau saat ini teknik kutukan Uro benar-benar sedang tidak bisa digunakan. Lalu selanjutnya, seperti yang terjadi pada Yuta, setelah terkena serangan senjata Kurorushi, tumbuh sebuah roh terkutuk di lengan Uro dan memutuskan lengan kirinya. Bahkan tidak berhenti sampai di situ, lengan yang terputus itu pun langsung dimakan oleh Rika. Bukan tanpa alasan menurut Ryu, jika Uro bisa menggunakan teknik kutukan terbalik sekalipun, menumbuhkan kembali bagian tubuh bukanlah hal yang mudah, baik dari segi teknik maupun energi yang dibutuhkan. Dan yap, di sini Uro pun berada di kondisi yang cukup memprihatinkan. Udah lengannya hilang satu, tubuhnya telanjang bulat dari tadi kena ceramah Yuta, dan masa lalunya pun tragis pula karena dihianati oleh orang yang ia layani seluruh hidupnya. Tapi walaupun begitu, tak ada yang namanya belas kasih dalam duel antar dukun. Di sini tanpa ragu, Ryu langsung menembak Uro menggunakan Granite Blast-nya. Lalu Uro yang sedang tidak bisa menggunakan teknik kutukannya, ia pun kena telak dan berhasil ditumbangkan oleh serangan Ryu tersebut. Buat kalian yang ngira Uro sudah mati, sepertinya belum bisa dipastikan karena Kogane tidak muncul di sana.
Secara setiap seorang player mendapatkan poin, Kogane biasanya akan langsung muncul dan memberitahukannya. Sedangkan saat ini, Ryu tidak terlihat mendapatkan pemberitahuan tersebut. Apalagi menurut Mimin pribadi, si Uro ini sama sekali belum mendapatkan konklusi terkait permasalahannya dengan klan Fujiwara. Bahkan dirinya pun masih salah mengira kalau Yuta bukanlah keturunan Fujiwara. Jadi menurut Mimin sih seharusnya Uro akan terus bertahan sampai dirinya membereskan atau setidaknya bertemu dengan masalahnya itu. Karena tidak seperti karakter baru lain, Uro ini mendapatkan beberapa flashback yang cukup banyak dan memiliki masalah juga penyesalan yang jelas. Oke, lalu berikutnya, kali ini kita diungkapkan kalau ternyata teknik kutukan yang dimiliki oleh si Ryu Ishigori ini bernama pelepasan energi kutukan, yang mana efek dari teknik kutukan tersebut, Ryu Ishigori adalah satu-satunya penyihir yang memiliki output energi kutukan yang sama, mau dirinya memakai teknik kutukannya ataupun tidak. Yang artinya meskipun teknik kutukan Ryu saat ini sedang tidak bisa digunakan, itu tidak menjadi masalah baginya. Lalu selanjutnya, setelah serangan Ryu tadi, serangan tersebut juga berhasil mengenai bagian tubuh samping Kurorushi. Kurorushi yang masih memulihkan diri, kali ini Yuta tanpa basa-basi langsung membunuh Kurorushi. Dan chapter pun ditutup dengan duel 1 lawan 2 antara Ryu melawan Yuta dan Rika. Di akhir sedikit pembahasan dari Mimin, walaupun di sini dijelaskan kalau Yuta masih belum bisa menggunakan teknik kutukannya karena efek samping dari domain expansion, menurut Mimin dan mungkin menurut kalian juga, kekuatan Yuta ditambah Rika ini seharusnya sudah lebih dari cukup untuk menghabisi Ryu. Tapi tetap, apakah Yuta mampu menghabisi Ryu di chapter yang akan datang? Lalu bagaimana dengan nasib Uro? Yap, sepertinya kita hanya bisa menunggu pada chapter yang akan datang. Nah, mungkin kurang lebih itulah yang bisa Mimin bahas pada chapter terbaru kali ini. Mohon maaf untuk kesalahan dan kekurangannya. Like, share, subscribe kalau suka, komen bila ada kritik dan saran. Terima kasih telah menonton. Ciao.